Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1609. Gerbang kesunyian mau telah dicuri. Ekspresi pria tua kurus itu menjadi sangat suram setelah mendengar kata-kata Hun Yuantian. Salah satu dari mereka tanpa sadar mencaci, "Hun Yuantian, kami telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk membentuk 4 gerbang diam yang maut. Namun, Anda benar-benar telah kehilangan salah satu dari mereka dalam waktu yang singkat?" Ekspresi Hun Yuantian berubah-ubah. Hatinya juga dipenuhi amarah. Dia tidak berharap hanya kesalahpahaman kecil di pihaknya sebenarnya telah memberi Xiao Yan kesempatan. Formasi yang mereka bentuk saat ini adalah formasi hebat yang terkenal di seluruh benua karena keganasannya. Hanya dengan menciptakan 4 Deadly Silence Gate yang memungkinkan untuk menciptakan dunia yang mematikan. Para ahli yang terperangkap di dalamnya akan sepenuhnya diselimuti oleh aura maut yang tak berujung dan secara bertahap mati. Ini bahkan jika mereka adalah elit 7 atau 8 Dou Shengs. Jika formasi ini berhasil diaktifkan, itu pasti akan dapat menyebabkan pasukan aliansi menderita kerugian besar. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa hal seperti ini akan muncul pada saat kritis ini. Bocah itu sebenarnya telah mencapai jiwa di negara. Saya tidak berharap bahwa dia dapat dengan cepat menemukan batu spiritual yang telah saya sembunyikan di dalam gerbang kesunyian yang maut dan menghilangkan jejak spiritual di atasnya. Hun Yuantian mengepalkan giginya dan berbicara dengan keengganan yang besar. Apa yang harus kita lakukan? Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh kita. Setelah serangan ini, semua kekuatan hidup yang tersisa di dalam kita akan benar-benar kelelahan. Setidaknya kita perlu istirahat untuk waktu yang cukup lama agar bisa menyerang lagi. Jika perang besar lain terjadi selama periode waktu ini, kita tidak akan bisa ikut campur. Seorang lelaki tua kurus dengan marah memelototi Hun Yuantian sebelum beralih ke dua lainnya dan berkata, "Harga sudah dibayar. Secara alami, kita tidak bisa membiarkan saja usaha kita sia-sia. Kami akan melepaskan formasi dan mencoba untuk secara serius merusak pasukan aliansi. Selama klan Hun kami mengetahui lokasi rumah Dewa Kuno Toushi dan membukanya, kepala klan akan dapat maju ke kelas Dou Di yang legendaris. Pada saat itu, tidak akan sulit jika dia ingin benar-benar membangkitkan kita." Seorang penatua kurus berwajah kelabu berbicara dengan suara yang lantang ketika matanya bersinar. Dua lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang karena banyak hal telah berkembang hingga tahap ini. "Hun Yuantian, mengapa kamu tidak mengambil posisi kamu? Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya tidak mengizinkan Anda untuk campur tangan lebih awal dan mencoba menyelamatkan Hun Feng. Sekarang, bukan saja Anda tidak berhasil menyelamatkannya tetapi Anda akhirnya menunda rencana besar klan kami. Jika bukan karena Anda juga seorang veteran dari klan Hun kami, saya sudah akan membunuh Anda sekarang." Pria tua dengan wajah abu-abu gelap menoleh dan berbicara tegas kepada Hun Yuantian. Hun Yuantian tampaknya mengerti bahwa dia benar-benar telah membuat kekacauan besar kali ini. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa meskipun ekspresinya jelek. Yang bisa ia lakukan hanyalah berbalik. Tubuhnya menyala dan dia muncul di satu sisi langit. Aura mematikan yang kuat muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, terhubung dengan 3 Deadly Silence Gate. Segera, dunia gelap telah membungkus seluruh pegunungan di dalamnya. Aura maut mengikis semua kehidupan di dalamnya. "Xiao Yan, begitu aku menangkapmu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib di mana kamu tidak bisa memohon untuk hidup atau mati." Aura mematikan mengerikan muncul dari dalam tubuh Hun Yuantian. Wajahnya juga mengungkapkan ekspresi kejam dan biadab. Tentara aliansi berkumpul bersama saat aura mematikan yang mengerikan menyebar. Mata mereka dengan hati-hati melihat ki hitam di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan bahwa aura yang mematikan itu merembes ke tubuhnya dari setiap pori. Invasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka blokir dengan menggunakan Douki atau kekuatan spiritual mereka. Ini adalah formasi dunia kematian yang legendaris. Tidak terduga klan Hun bahkan dapat menggunakan ini. Lei Ying, Yan Jin dan banyak ahli dari klan kuno memiliki ekspresi gelap dan serius saat mereka melihat aura mematikan yang menyebar di sekitar mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan kegelisahan. Bahkan jika mereka, sebagai ahli top mampu menahan aura ini, orang-orang yang lebih lemah akan menderita kerusakan besar jika ini berlanjut. Kehilangan mengerikan bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Kita harus cepat mengisi melalui. Raja terendam hitam, Gulei, berbicara dengan ekspresi serius.
Dia telah ditahan oleh 2 ahli dari klan Hun yang telah mencapai kelas 7 bintang Dou Sheng sebelumnya. Pertempuran besar yang meletus bisa dianggap sebagai pertanda bumi. Gulai bahkan belum pernah mendengar tentang 3 ahli dari klan Hun yang bisa menandingi 4 orang suci iblis sebelumnya. Jelas, klan Hun telah menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Kekuatan seperti itu jauh lebih besar dari klan Gu. Jika bukan karena mereka bersekutu dengan klan Yan, klan Lei dan Sky Mansion Lions, hanya kekuatan klan Gu saja kemungkinan akan mengalami kesulitan melawan klan Hun. Ini sulit. Ranah kematian telah dibangun di atas tempat ini. Selain itu, aura yang mematikan ini dapat mengisolasi setiap penyelidikan spiritual. Jika kita secara acak menyerbu, itu hanya akan menyebabkan kelelahan cepat dari kekuatan kita. Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Namun, kita juga kemungkinan besar akan berakhir mati jika kita terus tetap di sini. Gu Dao dari 3 dewa klan Gu berbicara dengan senyum pahit. Saat ini, mereka berada dalam dilema. Kepala klan Gu Yuan kemungkinan telah ditahan oleh Hun Tiandi. Mungkin akan sangat sulit baginya untuk campur tangan. Pri Huoling dari klan yang memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya yang mempesona. Auranya juga sedikit lamban. Jelas, dia telah terluka selama pertempuran besar dari sebelumnya. Semua orang menjadi sedikit pendiam. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi yang agak menguntungkan ini tiba-tiba berubah menjadi keadaan ini. Bunyi angin sepai-sepai tiba-tiba muncul dari dalam aura maut menembus langit sementara semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Banyak tombak hitam berisi aura maut yang kaya ditembak dari sekitar mereka. Serangan mendadak ini menyebabkan pasukan aliansi panik sedikit. Ada aura mematikan yang pekat di tombak hitam itu. Oleh karena itu, bahkan pertahanan Douki mereka tidak dapat banyak digunakan. Tombak hitam menembus melalui beberapa ahli aliansi. Dalam sekejap mata, tubuh mereka runtuh dan berubah menjadi tumpukan tulang busuk. Jejak uap hitam merembes keluar dari dalam tulang. Lei Ying dan yang lainnya memiliki wajah suram setelah melihat bahwa aliansi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka siap untuk secara paksa keluar dari dunia kematian ini ketika aura mematikan di depan mereka tiba-tiba bergerak. Segera, pintu hitam besar muncul dalam sekejap. Jangan menyerang, ini aku. Tentara aliansi sangat terkejut setelah mereka melihat sesuatu yang persis sama dengan 3 gerbang raksasa dari sebelumnya. Namun, suara yang akrab terdengar dari gerbang besar sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Lei Ying dan yang lainnya bersukacita setelah mendengar suara ini. Mereka melihat ke arah puncak gerbang hitam raksasa. Ada sosok muda di sana. Itu mengejutkan Xiao Yan. Ikuti aku. Dunia kematian ini mungkin misterius tetapi saya telah berhasil merebut salah satu dari gerbang kematian diam yang mereka gunakan untuk membangun formasi. Karenanya, formasi ini tidak lengkap. Kita bisa keluar dari bagian terlemah dari formasi. Xiao yang menatap banyak ahli dari pasukan aliansi dan berbicara dengan suara yang dalam. Sukacita segera muncul di wajah semua orang setelah mereka mendengar ini. Namun, mereka berada dalam situasi darurat dan hanya ada sedikit waktu bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan. Lei Ying melambaikan tangannya dan sekelompok besar ahli buru-buru naik ke udara. Ayo pergi. Xiao Yan menangis. Dia dengan cepat menjentikan jarinya dan gerbang kesunyian maut yang besar di bawah terbang keluar. Itu menutupi area di atas tentara. Gelombang kekuatan isap meletus. Aura mematikan di sekitar benar-benar diserap olehnya. Tentara aliansi dengan cepat merasa bahwa tekanan pada mereka telah sangat berkurang setelah aura yang mematikan berhenti mengikis mereka. Douki yang beredar perlahan di tubuh mereka juga cepat pulih. Si kecil ini benar-benar terampil. Dia bahkan bisa merebut gerbang keheningan maut ini. Lei Ying, Yan Jin, Gu Lei dan yang lainnya sangat bersukacita saat melihat adegan ini. Beruntung Xiao yang telah merebut salah satu dari gerbang kesunyian yang maut. Jika tidak, begitu formasi benar-benar menjadi sempurna, pasukan aliansi pasti akan mengalami pukulan yang sangat serius. Harus diketahui bahwa pada zaman kuno, ada banyak desas-desus tentang berbagai sekte dan faksi yang benar-benar dihilangkan oleh formasi pamungkas ini. Para ahli dari klan Hun tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika tentara dengan cepat terbang menuju satu sisi dunia kematian. Aura mematikan di sekitar tempat itu melonjak. Setelah itu berubah menjadi tangan raksasa kematian setinggi 10.000 kaki yang dengan kejam menghantam tentara aliansi. Tubuh Xiao Yan menyala dan muncul di langit. Yi kecil juga muncul di bahunya. Karena jiwa Xiao yang telah melangkah ke Didi State,
aura Little Yi juga menjadi relatif menakutkan. Diri saat ini kemungkinan berkali-kali lebih kuat dari api lotus iblis pemurni saat itu di alam api iblis. Yi kecil meludah melalui mulutnya setelah itu muncul. Memurnikan api lotus iblis melesat ke segala arah. Akhirnya, itu bertubrukan tanpa ampun dengan tangan kematian raksasa. Segera, suara mendesis muncul di seluruh langit. Bau busuk yang pekat juga menyebar. Tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel sementara Yi kecil menahan tangan raksasa itu. Sosok besar 10.000 kaki sekali lagi muncul di permukaan tubuhnya. Mulutnya terbuka dan gelombang sonik spiritual yang mengguncang menyapu tempat itu seperti badai. Aura yang mematikan menembus udara tersebar sedikit di hadapan serangan gelombang sonik spiritual ini. Setelah itu, penghalang berbentuk agak redup muncul jarak pendek di depan tentara aliansi. Tampaknya ada sosok yang mengambang di belakang penghalang. Jika seseorang melihat dengan seksama, itu mengejutkan Hun Yuantian. Kepala klan Lei Ying dan Yan Jin, serang bersama dan hancurkan ruang ini. Xiao yang segera berteriak dengan dingin saat dia melihat sosok itu. Lei Ying dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Dou Qi segera melonjak melintasi langit. Beberapa serangan mengerikan segera dilepaskan. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak penghalang di depan ekspresi Hun Yuantian yang berubah. Penghalang tak berbentuk bergetar di hadapan serangan kekerasan oleh beberapa ahli tingkat atas. Akhirnya, itu tidak bisa menahan beban dan mengeluarkan suara retak. Akhirnya, meledak terpisah dengan suara keras dan jelas. Aura mematikan di sekitar tempat itu dengan cepat berserakan dengan menghancurkan penghalang tak berbentuk. Sinar matahari yang hangat sekali lagi turun dari langit. Wajah ketiga tetua kurus lainnya di langit memucat saat dunia kematian hancur. Darah keluar dari mulut mereka. Cahaya redup muncul di mata mereka. Mereka mengerti bahwa rencana untuk merusak aliansi hari ini telah gagal. Chapter 1610. Sinar matahari yang hangat datang turun dari langit seperti air terjun. Di bawah sinar matahari yang hangat, aura mematikan yang merasuki tempat itu juga dengan cepat menghilang. Lei Ying dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega setelah aura mematikan di sekitarnya benar-benar menghilang. Mereka mengangkat mata dan melihat sekeliling. Saat ini, mereka masih berada di pegunungan Burial. Namun, tidak ada kehidupan yang tersisa di pegunungan saat ini. Jelas, semua kehidupan telah terkikis oleh aura yang mematikan dari sebelumnya. Masa hitam pakar dari klan Hun berdiri di langit tak jauh dari aliansi. Mata mereka menunjukkan cahaya ganas ketika mereka menatap tentara aliansi. Namun, ekspresi beberapa eselon atas di antara mereka cukup jelek. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa apa yang disebut formasi pembunuhan pamungkas ini sebenarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerugian bagi pasukan aliansi. Apa yang terjadi? Mengapa dunia kematian dihancurkan dengan begitu mudah? Ekspresi api pemangsa nihiliti dengan cepat menjadi suram. Dia memandang kelompok Hun Yuantian dan menuntut dengan marah. Kelompok Hun Yuantian hanya bisa tersenyum pahit di hadapan kemarahan nihiliti Devouring Flame. Penatua berwajah kelabu yang gelap itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur, gerbang kematian diam Hun Yuantian telah direbut oleh Xiao Yan. Saat ini, formasi tidak lengkap. Selain itu, bahwa Xiao Yan telah menggunakan kekuatan Deadly Silence Gate untuk melindungi pasukan aliansi. Tentara aliansi kemudian menggabungkan serangan mereka dan dengan paksa menghancurkan daerah yang dijaga oleh Hun Yuantian. Bajingan. Hal penting seperti itu sebenarnya telah dicuri. Apa gunanya menjaga kamu di sekitar? Sebuah kilatan sengit segera melintas di mata nihiliti Devouring Flame ketika dia mendengar ini. Matanya pekat saat dia menatap Hun Yuantian. Setelah itu, dia membanting tangannya dengan keras dan ruang itu hancur. Sebuah telapak api hitam mendarat di tubuh Hun Yuantian dengan kecepatan seperti kilat, menyebabkan Hun Yuantian yang sudah terluka memiliki aura yang lelah. Dia mengepalkan giginya dan hanya bisa dengan tenang menerima serangan itu. Posisi nihiliti Devouring Flame di klan Hun pada dasarnya sebanding dengan Hun Tiandi. Tanpa keberadaannya, mustahil bagi klan Hun untuk bertahan sampai sekarang. Tidak, Tuan, tidak ada gunanya marah sekarang. Tentara aliansi tidak menderita banyak kerugian. Di sisi lain, kita telah menghabiskan kekuatan kehidupan di dalam tubuh kita. Tidak mungkin bagi kita untuk menggunakan formasi lagi. Penatua berwajah gelap keabu-abuan hanya bisa menghela nafas setelah melihat adegan ini. Akhirnya, dia membuka mulut dan mengejar. Meskipun Hun Yuantian telah melakukan kesalahan yang sangat bodoh, dia juga seorang veteran dari klan Hun.
Membunuhnya saat ini akan menjadi kerugian besar bagi klan Hun. The Nihility Devouring Flame memiliki ekspresi gelap dan suram. Dia melirik tentara aliansi di kejauhan. Meskipun aliansi telah menderita beberapa kerugian di dunia kematian, itu jelas tidak terlalu serius. Kekuatan bertarung mereka masih sangat kuat. Mari kita mundur untuk hari ini. Nihility, lakukan itu. Suara dingin sedingin es tiba-tiba bergema di samping telinga para ahli dari klan Hun sementara yang terakhir tenang. Tubuh mereka akhirnya bergetar. Suara ini milik Hun Tiandi. The Nihility Devouring Flame mendengus dingin setelah mendengar ini. Dia sekali lagi menatap tajam ke arah Hun Yuantian yang pucat. Namun, dia tidak menentang perintah Hun Tiandi. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak liar. Semburan api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu sudah menyapu seluruh dunia. Hutan hijau subur dari Boreal Mountain Range di bawah ini telah berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan bebatuan gunung berubah menjadi debu. Hati-hati dari tentara aliansi melonjak setelah melihat tindakan Nihility Devouring Flame ini. Ekspresi Xiao Yan muram saat ia naik ke udara. Yi kecil tampak galak saat berdiri di bahunya. Api teratai pemurnian iblis merah muda menyebar di langit dan berubah menjadi tirai api besar yang mengelilingi pasukan aliansi. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini, ia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan api lotus iblis yang memurnikan ke tingkat yang paling penuh. Mata dingin es Nihility Devouring Flame menatap Xiao Yan. Raungan rendah seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Segera, tubuhnya, yang telah membengkak hingga 1000 kaki tiba-tiba meledak. Ledakan tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Api hitam menutupi langit. Api hitam sepertinya mulai berkumpul dengan kecepatan yang sangat menakutkan di tempat Nihility Devouring Flame meledak. Dalam waktu singkat, lubang api hitam yang berputar dengan cepat telah muncul di langit di tempat itu. Banyak ahli dari klan Hun tampaknya telah menerima perintah ketika mereka melihat lubang hitam terbentuk. Mereka semua bergegas maju tanpa sepatah kata pun diucapkan. Setelah itu, mereka menembak ke dalam lubang hitam. Mereka akan lari. Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah setelah melihat adegan ini. Banyak ahli dengan cepat naik ke udara. Doki yang kuat menembak satu demi satu tanpa perlu pesanan apapun. Akhirnya, mereka menabrak lubang hitam dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan sengit yang tiba-tiba dari banyak ahli tentara aliansi, mendengus dingin tiba-tiba dikeluarkan dari Nihility Devouring Flame di dalam lubang hitam. Segera, api hitam meletus seperti gunung berapi, melonjak dan bertabrakan langsung dengan banyak serangan. Setelah itu, kekuatan melahap meletus dan dengan liar menelan banyak serangan. Mencoba pergi? Itu tidak akan mudah. Xiao yang jelas menemukan targetnya. Dia tertawa dingin ketika segel yang terbentuk di tangannya berubah. Tubuh 10.000 kaki perlahan muncul. Kemarahan ilahi musim semi kuning yang dilepaskan oleh jiwa keadaan Dinya memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada pemusnahannya, lotus api. Ini adalah serangan yang sangat menekan terhadap para ahli, yang kekuatan spiritualnya lebih rendah darinya. Kerusakan jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan seseorang hanya dengan beristirahat. Saat sosok itu muncul, serangan spiritual yang mengejutkan terjadi dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan kekuatan melahap api hitam telah dihancurkan dengan paksa di bawah serangan spiritual ini. Serangan spiritual dengan kejam menabrak lubang hitam. Segera, tubuh setidaknya 100 ahli dari klan Hun meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar di dalam lubang hitam. Lubang hitam juga mulai bergetar hebat di wajah kepala ini atas serangan spiritual. Ada erangan yang dalam yang dipancarkan secara samar-samar. Jelas, Nihility Devouring Flame tidak dapat menahan serangan seperti itu. Serang bersama. Xiao Yan menangis dengan suara berat. Dia mengerutkan kening setelah melihat bahwa anger ilahi musim semi kuning tidak dapat menghancurkan lubang hitam meskipun memiliki beberapa efek padanya. Dengan Gu Yuan ditahan, seluruh pasukan aliansi tidak keberatan dengan beberapa perintah Xiao Yan. Bahkan Lei Ying dan yang lainnya diam-diam mengangguk setelah merasakan betapa menakutkan kekuatan spiritual Xiao Yan. Melihat dari sudut kekuatan pertarungan, Xiao Yan sudah sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, sekelompok besar ahli dengan cepat naik ke langit setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Berbagai keterampilan Dou yang berbeda digunakan pada saat ini. Setelah itu, seluruh tempat bergetar di bawah serangan besar dan kuat. Serangan padat menyebabkan bahkan seseorang dengan kekuatan Nihility Devouring Flame untuk merasakan kulitnya mati rasa.
Beberapa suara dengung tergesa-gesa dipancarkan dari dalam lubang hitam di hadapan barisan yang mengerikan. Segera setelah itu, orang bisa melihat cahaya hitam yang tak berujung muncul darinya. Akhirnya, sinar hitam cahaya yang menutupi langit bertabrakan dengan hebat dengan serangan pasukan aliansi. Segera, energi menakutkan yang tak terlukiskan menyebar liar di langit. Seluruh jajaran gunung dipotong menjadi dua oleh ombak. Selokan dalam 100.000 kaki membentang dari pegunungan ke Cakrawala. Tahan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan batu Gio kuno. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya mengarah ke kembang api yang cemerlang di langit saat dia berteriak dengan keras. 9 palm petir-petir. Membakar api Blazing Sky. Yellow Spring Divine Anger. Seluruh individu pasukan aliansi yang benar-benar kuat telah melepaskan serangan terkuat mereka pada saat ini. Segera, penampilan langit berubah. Para pengamat di kejauhan merasakan hati mereka bergetar karena ketakutan. Beberapa individu yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan serangan dengan kekuatan seperti itu. Dihadapi dengan serangan yang mengerikan, kutukan kesal juga dipancarkan dari Nihility Devouring Flame di dalam lubang hitam. Dia tidak bisa menahan serangan seperti itu. Serangan yang menakutkan telah tiba hampir secara instan. Namun, serangan itu hampir mengenai lubang hitam ketika sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul dalam sekejap. Ekspresinya gelap dan khusyuk sementara tangannya tiba-tiba merobek ruang di depannya. Retak spasial besar 100.000 kaki meletus dan menelan semua serangan kuat dari kelompok Xiao Yan. Hun Tiandi. Ekspresi Xiao Yan tenggelam setelah dia melihat sosok yang telah campur tangan. Ruang di samping Xiao Yan berfluktuasi setelah Hun Tiandi muncul. Gu Yuan muncul dari situ. Pada saat ini, rambut panjang yang terakhir berantakan. Sebuah aura yang menyebabkan bahkan Xiao Yan menjadi takut, diam-diam menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terus rusak dan membaik. Apa Xiao Yan yang hebat? Wajah tenang Hun Tiandi yang semula ditutupi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin pada saat ini. Dia secara alami mengerti bahwa tindakan Xiao Yan mencuri Deadly Silence Gate telah sepenuhnya merusak rencana klan Hun yang sangat merusak tentara aliansi di tempat ini. Mata Xiao Yan juga gelap dan serius saat dia menatap Hun Tiandi. Dia tidak menyembunyikan keinginan membunuh di matanya. Dia juga ingin membunuh Hun Tiandi. Gu Yuan, anggap dirimu beruntung kali ini. Namun, saya sudah mengumpulkan semua batu Gio kuno. Setelah saya maju ke kelas Doudi, 3 klan Anda dan aliansi Menshang Sky akan sepenuhnya dihilangkan dari benua Doqi. Hun Tiandi menatap Xiao Yan sebelum matanya beralih ke Gu Yuan. Senyum dingin yang tebal perlahan-lahan terangkat di wajahnya. Tubuhnya perlahan ditarik kembali. Akhirnya, dia melangkah ke lubang hitam. Lubang hitam itu bergetar dan lenyap dengan cepat. Setelah itu, api hitam yang menutupi tempat itu dengan cepat memucat. Gu Yuan, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, kalian semua akan gemetar dan membungkuk di bawah kakiku. Haha. Lubang hitam menghilang. Namun, tawa gelap dan dingin Hun Tiandi terus bergema di langit untuk waktu yang lama. Xiao Yan melihat tempat di mana lubang hitam itu menghilang. Ekspresinya dingin ketika dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak terduga bahwa upaya gabungan dari 3 klan dan Sky Mansion Lions tidak dapat menahan klan Hun. Yang terakhir itu benar-benar terlalu kuat. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.